Shalom anak-anak bunda yang cantik dan yang ganteng. Bersyukur ya hari ini bunda bisa ketemu lagi sama anak-anak. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya bunda mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Sekarang kita mau nyanyi Tanganku Ada Dua. Sama-sama ya, 1, 2, 3. Tanganku ada dua, lima jarinya, kulipat bersama-sama, lalu aku berdoa. Berdoa bersama-sama bunda. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah supaya kami dapat mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau dengar cerita Alkitab. Anak-anak duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita mendengarkan cerita Alkitab. Oke, anak-anak, hari ini Bunda akan cerita tentang Tuhan Yesus yang mengasihi orang lain seperti dirinya sendiri. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus itu pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Nah, hari Sabat itu adalah hari di mana umat Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Nah, Tuhan Yesus pada saat itu datang untuk beribadah di rumah ibadat. Selain Tuhan beribadah, Tuhan juga mengajarkan firman Tuhan. Di sana ada para ahli Taurat dan juga kepala rumah ibadat yang mendengarkan cerita firman Tuhan, yang mendengarkan Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Nah, kemudian ternyata di situ ada seorang ibu-ibu anak-anak. Ibu-ibu ini dia ternyata punya sakit. Dia ternyata sakit anak-anak. Sakitnya itu adalah sakit bungkuk. Nah, seperti apa ya sakit bungkuk itu? Nah, seperti ini nih contohnya nih. Nah, ibu ini sakit bungkuk dan ternyata itu bukan 1 atau 2 hari loh anak-anak. Biasanya kalau anak-anak sakit berapa lama? 1 atau 2 hari ya. Tapi ibu ini sakitnya 18 tahun anak-anak. Wah, lama banget ya. Siapa yang usianya sudah 18 tahun di sini? Nggak ada ya, semuanya masih kecil-kecil ya. Semuanya masih ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, nggak ada yang 18 tahun. Nah, ibu ini sudah sakit selama 18 tahun. Kalau bungkuk-bungkuk itu seperti nenek-nenek yang sudah tua banget. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya, susah ya ngapa-ngapain ya kalau mau kerja. Kasihan sekali ibu ini. Jadi Tuhan Yesus merasa kasihan sekali dengan ibu ini. Lalu Tuhan memegang ibu ini, menyembuhkan ibu ini. Tuhan bilang, ibu sudah sembuh katanya. Wah, senang sekali. Ibu itu langsung sembuh anak-anak. Wah, gimana ya perasaan ibu itu? Pasti sangat senang sekali karena sudah 18 tahun anak-anak dia tidak sembuh. Wow, sekarang Tuhan hanya pegang dia dan Tuhan bilang, ibu sudah sembuh katanya. Wah, dia sangat senang akhirnya dia bisa sembuh anak-anak. Tapi ternyata di saat itu para ahli Taurat dan kepala ibadat marah sama Tuhan Yesus. Kan gak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat katanya. Kan gak boleh, itu salah katanya begitu. Mereka marah kepada Tuhan Yesus. Padahal Tuhan sudah berbuat baik ya. Padahal Tuhan sudah menyembuhkan ibu itu yang sedang sakit. Tapi mereka marah kepada Tuhan Yesus.
Kenapa Tuhan Yesus sembuhkan? Kenapa Tuhan Yesus sembuhkan orang pada hari Sabat?" katanya. Lalu Tuhan bilang kepada mereka, "Kamu kenapa bilang seperti itu? Kamu aja kasih makan binatang pada hari Sabat. Kamu aja boleh kerja pada hari Sabat. Masa tidak boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat? Kan kasihan ibu ini sudah 18 tahun, tapi Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan marah pada orang-orang yang tidak mengasihi orang lain." Nah, artinya orang yang tidak mengasihi orang lain tadi, ahli Taurat dan kepala ibadat tadi. Mereka tidak mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus. Mereka marah, padahal Tuhan Yesus mengasihi ibu ini. Makanya ibu ini disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi ibu yang tadi, yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus marah sama para ahli Taurat dan juga kepala rumah ibadat tadi, karena mereka tidak peduli kepada orang lain. Kan Tuhan Yesus sudah peduli kepada orang lain. Tuhan Yesus sudah mau menyembuhkan dan menolong ibu yang tadi. Tapi para ahli Taurat tadi malah marah kepada Tuhan, karena katanya tidak boleh bekerja atau menyembuhkan orang sakit atau apapun, gak boleh bekerja karena itu adalah hari Sabat. Tuhan tidak mau kalau orang itu tidak peduli kepada orang lain. Jadi Tuhan mau kita semua peduli kepada orang lain, mengasihi orang lain, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi ibu yang tadi. Tidak hanya ibu yang tadi loh, Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang, mengasihi bunda, mengasihi anak-anak, mengasihi mama dan papa. Nah, anak-anak juga bisa loh mengasihi orang lain, atau mengasihi saudara, atau mengasihi mama dan papa, peduli, mau menolong. Itu bukti kalau anak-anak mengasihi orang lain seperti Tuhan Yesus contohnya. Nah, anak-anak, apa yang kalian lakukan untuk bukti kalau kalian mengasihi orang lain? Contohnya, kalau misalnya kalian minta tolong, "Ma, bantuin ya," atau "Kak, bantuin ya," atau "Bude, bantuin ya." Bicara yang sopan, bicara yang baik, itu juga tanda bahwa kalian itu mengasihi orang lain. Itu tandanya kalian itu baik kepada orang lain. Tuhan mau anak-anak peduli kepada orang lain, mengasihi orang lain seperti diri sendiri. Kalau anak-anak sayang sama dirinya, gak mau dirinya sakit, begitu juga kepada orang lain. Kita tidak boleh menyakiti orang lain, baik itu dari kata-kata kita, nggak boleh kasar, ataupun tindakan kita, nggak boleh tonjok-tonjok, atau nggak boleh nyubit, atau nggak boleh berantem, seperti itu. Tuhan mau kita sama-sama peduli dengan orang lain, baik itu mama, baik itu kakak, baik itu papa, mbah, eyang, semuanya. Tuhan mau kita peduli kepada sesama kita. Anak-anak, Tuhan itu suka dan senang kepada anak-anak yang peduli kepada orang lain, yang mau menolong orang lain, yang mengasihi orang lain. Sekarang Bunda punya tugas untuk anak-anak. Tugasnya adalah kalian melakukan sebuah tindakan. Contohnya menolong orang lain atau membantu orang lain, baik itu mbahnya, atau eyangnya, atau kakeknya, atau neneknya, atau mama, atau papanya, atau siapapun. Kalian mau bantu, kalian mau tolong, atau kalian mau bentuk pedulinya apa? Boleh memberi, boleh membantu pekerjaan di rumah, boleh lakukan apa saja yang bentuk kalau kalian itu peduli kepada orang lain. Oke, nanti minta tolong mamanya boleh direkam atau difoto anak-anaknya melakukan tindakan peduli kepada orang lain. Oke? Nah, sekarang Bunda mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum kita selesaikan firman-Nya. Oke, sekarang kita mau berdoa. Bunda
Ajak anak-anak untuk bernyanyi. Kita nyanyi tanganku, tangan dilipat. Oke? 1, 2, 3. Tangan dilipat, mata ditutup. Ku mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan. Hari ini ajar kami untuk peduli dan mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Oke, selamat mengerjakan tugas anak-anak. Bertumbuh di dalam Tuhan selalu. Tuhan Yesus memberkati.